Pemirsa, Cristiano Ronaldo hari ini akan berkunjung ke Indonesia. Mega bintang sepak bola asal Portugal ini akan mengunjungi Kupang, Nusa Tenggara Timur dalam rangka aksi sosial. Mega bintang sepak bola dunia, Cristiano Ronaldo hari ini akan kembali mengunjungi Indonesia. Ronaldo akan tiba di Jakarta Selasa siang ini dan akan bertolak ke Kupang Rabu besok menggunakan jet pribadinya. Kedatangan Ronaldo atas inisiasi Yayasan Asal Indonesia untuk menggelar bakti sosial di sejumlah lokasi di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang. Tadi ya, rombongan tiba di Jakarta, Rabunya baru ke Kupang. Karena itu kami asal PSSI NTT, kami menunggu rundown aslinya. Kami tidak bisa berbuat lebih lanjut lagi, kami tunggu menunggu rundownnya. Kalau rundown itu sudah di tangan kami akan koordinasi teknis lebih lanjut dengan pihak terkait. Karena ruang asro PSSI NTT hanya di pertemuan bersama pemerintah Provinsi NTT, Aspro PSSI NTT, Cristiano Ronaldo dan Yayasan Geraha Kasih Indonesia. Sebelumnya Ronaldo telah 2 kali ke Indonesia, masing-masing pada 2005 untuk bertemu langsung dengan Martunis, anak korban tsunami Aceh, dan pada 2013 untuk acara penanaman mangrove di Bali. Viral, sejumlah ASN Pemkab Kutai Timur, Kalimantan Timur berpesta. Para ASN bernyanyi sambil berjoget di atas meja rapat, bahkan ada yang menyawer uang. Ironis, pesta sawer uang diduga dilakukan ASN Dinas PUPR Pemkab Kutai Timur justru saat Presiden Prabowo mencanangkan efisiensi anggaran. Seorang istri memergoki suaminya bersama wanita selingkuhan di dalam mobil di Jalan HR Subrantas, Pekanbaru. Karena emosi, sang istri memecahkan kaca mobil dengan batu. Pasangan selingkuh merupakan pegawai imigrasi kelas 1 Pekanbaru. Heboh, ular sanca bersarang di sepeda motor di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Pekerja bengkel panik. Diduga ular bersarang setelah habitatnya terendam banjir. Warga berhamburan menghampiri warung di kawasan Cibubur, Jakarta Timur usai sebuah minibus menabrak. Minibus ternyata dikendari seorang pelajar di bawah umur, diduga baru belajar mengemudi melaju dengan kecepatan tinggi. Minibus menabrak 2 orang dan menyeruduk warung. Kedua korban terluka ringan dan dilarikan ke puskesmas terdekat, sementara warung dalam kondisi rusak. Diduga pengemudi salah menginjak pedal gas saat akan mengerem hingga melaju dan menabrak warung. Kalau kata yang nabraknya sih katanya dia kayak kehilangan kendali gitu, kayak keinjak gasnya gitu. Sama dia juga kayak agak refleks lah gitu ya, mau ngebelok ke kiri gitu ya. Kasus ini diselesaikan dengan kekeluargaan, seluruh kerugian ditanggung pengemudi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Halo pemirsa, saya Wiki Adrian, inilah seputar iNews siang. Viral, wanita penumpang taksi online merekam pengendara motor membuntuti dan menggedor mobil yang ditumpanginya. Awalnya pemotor tersebut diduga perampok, namun ternyata polisi yang hendak menghentikan taksi online karena tidak ada plat nomor kendaraan. Guys, ini ada pembegalan guys. Jalan mana nih? 2 wanita penumpang taksi online histeris. Sambil merekam video dengan ponsel, penumpang ini mengatakan seorang pria pengendara motor membuntuti dan menggedor-gedor mobil yang ditumpanginya. Aku ngaku ya guys. Lihat aja nih, lihat. Lihat nih guys, lihat nih. Menghindari kejaran pria tersebut, taksi online masuk ke tempat parkir sebuah apartemen di Menteng, Jakarta Pusat. Menurut penumpang taksi online, mereka ketakutan jadi korban perampokan karena dibuntuti pria tak dikenal. Nggak tahu katanya atau apa, tapi didorong-dorong ada 2 orang naik motor. Saya takutnya ada indikasi begal gitu, begal. Namun dugaan perampokan ternyata salah. Pengendara motor ternyata anggota polisi yang meminta taksi online berhenti karena tidak menggunakan plat nomor kendaraan. Anggota kita lagi lidik
ternyata ada mobil yang tidak memakai plat nomor, ya, sehingga dibuntutin, disuruh ditunjukkan identitas, namun tidak mau berhenti. Dari video rekaman polisi yang membuntuti taksi online, ternyata benar, taksi online tidak terpasang plat nomor kendaraan di belakang mobilnya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, mama pengendara motor di Bekasi, Jawa Barat jadi korban begal saat menjemput keluarganya di pasar. 5 pelaku yang masih remaja bersenjata tajam merampas motor korban. Mama pengendara motor ini hanya bisa berteriak meminta tolong saat dihadang kawanan begal di Jalan Raya Al-Barkah, Ciketing, Mustika Jaya, Kota Bekasi. 5 pelaku begal masih remaja mengancam korban dengan senjata tajam. Saat korban terjatuh, kawanan begal ini langsung membawa kabur motor milik korban. Korban terus berteriak meminta tolong. Pembegalan ini terjadi usai sholat subuh saat korban hendak pergi ke pasar menjemput keluarganya. Korbannya cewek, Pak? Cewek, ibu sendiri. Mau ngejemput pemajikannya, dagang di Pasar Jati. Kalau di daerah sini emang rawan, Pak, aksi kebegal? Iya, emang rawan ini mah. Cuma malam-malam di sini di Ramul ya. Teman saya ngojek jam 3:30. Korban kehilangan sepeda motor telah melaporkan pembegalan yang dialaminya ke Polsek Bantar Gebang. Menurut warga, aksi begal di kawasan ini sudah beberapa kali terjadi. Warga meminta polisi rutin berpatroli mencegah kejadian terulang kembali. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Polisi menggerebek persembunyian pelaku begal di kawasan Cibinong, Bogor. 4 pelaku memiliki peran sebagai eksekutor dan joki. Kawanan begal dikenal sadis, tak segan-segan melukai korban dengan senjata tajam. 3 pelaku residivis kasus serupa dan kerap beraksi di wilayah Bogor. Kasus terakhir, 1 korban luka parah karena melawan di Tajur Halang, Bogor, Jawa Barat. Pelaku di sini tidak segan-segan untuk melukai para korban saat melancarkan aksinya. Pada saat kami lakukan penangkapan dan pengembangan terhadap keempat tersangka tersebut, salah satu tersangka yang berinisial IR mencoba untuk melawan petugas dan melarikan diri, sehingga kami dari Resmo Polda Metro Jaya melakukan tindakan tegas terukur dengan cara melumpuhkan tersangka. Apabila menjadi korban begal, polisi meminta masyarakat untuk melapor ke hotline atau media sosial Subdit Resmo Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Komplotan begal dijebak polisi di Pegangsaan 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Seorang polisi memancing pelaku berkendara seorang diri. 4 pelaku bersenjata tajam mengadang dan membegal sepeda motor yang dikendarai oleh polisi. Meski sudah terkepung pelaku melawan, akhirnya polisi memberikan hadiah timah panas kepada para pelaku. Aksi puluhan ASN Kutai Timur berjoget sambil sawer uang di ruang rapat menuai kecaman. Bupati Kutai Timur menerjunkan tim investigasi atas kasus pemalukan ini. Aksi ini menuai kecaman karena dilakukan di tengah upaya efisiensi anggaran. Video puluhan ASN Dinas PUPR Kutai Timur berjoget dan bernyanyi menuai kecaman. Bagaimana tidak, aksi joget para ASN ini dilakukan di atas meja di ruang rapat. Tak hanya berjoget, beberapa orang melemparkan uang ke rekannya khas aksi saweran. Alhasil, publik pun mengecam keras aksi para ASN ini, terlebih di tengah upaya efisiensi anggaran. Saya berharap kepala daerah terkait atau Bupati Kabupaten Kutai Timur melakukan secara audit menyeluruh dan menindak tegas pelaku-pelaku yang ada dalam video tersebut. Bupati Kutai Timur menerjunkan tim untuk melakukan investigasi untuk menentukan sanksi ASN terlibat. Dari Kutai Timur, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, kebocoran gas memicu ledakan di rumah warga di Kalideres, Jakarta Barat hingga rusak berat. Ledakan sempat rekam CCTV rumah tetangga.
Ledakan ini terjadi di salah satu rumah di Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat dan menghancurkan seluruh bangunan dan isinya. Seorang petugas keamanan perumahan yang tengah berpatroli nyaris menjadi korban. Peristiwa terjadi akibat kebocoran dari selang regulator gas. Terbakar tuh di daerah Menteng. Petugas pemadam kebakaran menjinakkan api dari sepeda motor dikendarai wanita muda yang terbakar di Jalan Hos Cokro Aminoto, Menteng. Sebelumnya korban berkendara dari Menteng menuju Rasuna Said, tiba-tiba muncul percikan api dari area lampu depan. Korban terhenti di trotoar, namun api terlanjur membesar dan meludeskan sepeda motor. Ya, dibantu dari damkar dari Jakarta Pusat. Sebanyak 481 kepala daerah terpilih bakal super sibuk selama sepekan ke depan. Usai tes kesehatan 2 hari kemarin, seluruh kepala daerah terpilih mengikuti gladi pelantikan hari ini. Ada Jen Cahyani di Monas. Jen, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik Wiki dan juga pemirsa, hari ini di area Silang Monas, Jakarta dilakukan kegiatan gladi kotor untuk pelantikan kepala daerah di Istana Negara pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025. Nah, ini di belakang saya ini para kepala daerah yang hari ini melakukan kegiatan gladi kotor di area Silang Monas, di mana pada hari ini mereka diajarkan untuk latihan baris berbaris dan juga untuk nanti bagaimana pengaturan jalan dari area Silang Monas menuju ke Istana Negara pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025. Nah, hari ini ada undangan kepada 481 kepala daerah yang nantinya akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, termasuk juga kepala daerah terpilih yang masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Nah, hari ini kegiatannya seperti itu untuk baris berbaris, kemudian juga dilakukan secara teratur sehingga nanti pada saat pelaksanaannya, yakni pada saat pelantikan ini dapat berjalan dengan lancar. Wiki. Jen, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sehari usai dilantik, seluruh kepala daerah terpilih akan langsung mengikuti retreat di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Retreat beranggaran 11 miliar rupiah jadi sorotan di tengah gembar-gembor upaya efisiensi anggaran. Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah lagi-lagi akan jadi tempat menggembleng para pejabat. Setelah para menteri Oktober lalu, kini giliran para kepala daerah terpilih mendapat pembekalan dari para menteri, Kapolri, Panglima TNI hingga Presiden. Pembekalan digelar mulai 21 hingga 28 Februari atau dimulai sehari setelah pelantikan. Tanggal 21 itu seluruh kepala daerah berkumpul tepatnya nanti di depan Akmil di Wisma Sumbing. Nanti dari situ pakai bis diantar langsung ke glamping. Nah, pada saat kegiatan di glamping nanti kendaraan ada kita siapkan di beberapa titik seperti di lapangan Rindam. Digelar di tengah efisiensi anggaran, pembekalan kepala daerah hanya akan diikuti gubernur, bupati, dan wali kota. Sementara para wakilnya akan datang ke Akmil saat penutupan Jumat mendatang. Lama pembekalan juga dipangkas dari awalnya 14 hari menjadi 7 hari saja. Total anggaran pembekalan mencapai 11 miliar dibiayai oleh Kemendagri. Namun anggaran itu tidak termasuk biaya perjalanan kepala daerah. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, meski Menteri Keuangan menyebutkan efisiensi anggaran tidak boleh menyasar anggaran belanja pegawai, faktanya pegawai honorer di beberapa daerah dirumahkan. Saat musim hujan, hampir 100 petugas pemantau Bengawan Solo dirumahkan. Sementara Puskesmas Meratua kini tanpa dokter lantaran kontrak tidak diperpanjang. Musim penghujan, 99 petugas pemantau Bengawan Solo malah dirumahkan. Kontrak mereka tidak diperpanjang setelah habis pada Desember 2024. Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo akan mempekerjakan mereka kembali jika anggaran sudah ada karena pentingnya petugas hidrologi sebagai garda terdepan pengumpulan dan validasi data curah hujan, klimatologi, dan muka air. Kegiatan bidang hidrologinya di PPKPSDA
blokirnya dibuka, kami segera rekrut kembali. Gara-gara efisiensi anggaran, Puskesmas Maratua Kabupaten Berau sejak Januari juga tanpa dokter. Layanan medis terpaksa dirujuk ke kota, padahal jaraknya jauh dan transportasi terbatas. Kekosongan dokter terjadi setelah kontrak tenaga medis pegawai tidak tetap dihentikan akibat regulasi Kemenpan yang melarang Pemda mengangkat kembali pegawai tidak tetap. Hingga kini belum ada solusi kekosongan tenaga medis di puskesmas ini. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, sehari usai dilantik, seluruh kepala daerah terpilih akan langsung mengikuti retreat di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Retreat beranggaran 11 miliar rupiah jadi sorotan di tengah gembar-gembor upaya efisiensi anggaran. Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah lagi-lagi akan jadi tempat menggembleng para pejabat. Setelah para menteri Oktober lalu, kini giliran para kepala daerah terpilih mendapat pembekalan dari para menteri, Kapolri, Panglima TNI hingga Presiden. Pembekalan digelar mulai 21 hingga 28 Februari atau dimulai sehari setelah pelantikan. Tanggal 21 itu seluruh kepala daerah berkumpul tepatnya nanti di depan Akmil di Wisma Sumbing. Nanti dari situ pakai bis diantar langsung ke glamping. Nah, pada saat kegiatan di glamping nanti kendaraan ada kita siapkan di beberapa titik seperti di lapangan Rindam. Digelar di tengah efisiensi anggaran, pembekalan kepala daerah hanya akan diikuti gubernur, bupati, dan wali kota. Sementara para wakilnya akan datang ke Akmil saat penutupan Jumat mendatang. Lama pembekalan juga dipangkas dari awalnya 14 hari menjadi 7 hari saja. Total anggaran pembekalan mencapai 11 miliar dibiayai oleh Kemendagri. Namun anggaran itu tidak termasuk biaya perjalanan kepala daerah. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Ricuh unjuk rasa ribuan pelajar di kota Wamena, Papua Pegunungan menolak makan bergizi gratis. Pelajar meminta program dialihkan ke pendidikan gratis. Unjuk rasa ribuan pelajar SMP dan SMA di kota Wamena, Papua Pegunungan berakhir ricuh. Aparat menggunakan tameng dan gas air mata berusaha mengadang long march pelajar yang menuju kantor DPRD. Usai negosiasi, pelajar pun dapat berunjuk rasa di DPR Jayawijaya dan kantor gubernur dikawal ketat aparat. Pelajar kota Wamena menolak program makan bergizi gratis dan menuntut pemerintah mengalihkan untuk pendidikan gratis. Bapak Presiden Prabowo segera mengevaluasikan program MBG dan memanfaatkan anggaran APBN untuk pendidikan berfokus pembiayaan siswa-siswi. Sebelumnya saat ulang tahun Gerindra, Presiden Prabowo menegaskan mereka yang menolak program makan bergizi gratis tidak perlu menerima. Rakyat kita, anak-anak kita tidak boleh kelaparan. Kalau ada anak orang kaya yang sudah kenyang, yang sudah makan enak, tidak apa-apa. Jatahmu kasih ke orang lain. Jangan ngenyek. Kalau nggak mau, nggak usah. Dalam unjuk rasanya, pelajar Wamena menilai kebijakan makan bergizi gratis tidak tepat karena akses pendidikan dan kesehatan Provinsi Papua Pegunungan masih minim. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah siswa kelas 1 dan 2 SDK Marsudiri Nikai Wamena, Timur Tengah Utara ini lemas tertidur. Selain belum sarapan, menu makan siang bergizi yang mereka tunggu tak kunjung datang. Seharusnya pendistribusian pukul 9.30, namun baru tiba pukul 12 siang. Beberapa di antaranya memilih pulang, tidak lagi menunggu jatah makan, sementara para siswa mengaku tidak sarapan dan tidak membawa uang jajan. Sekolah pun mengaku kecewa dengan lambatnya distribusi. Jam berapa nih? Sekarang 12:30. Belum makan juga? Belum. Lapar? Iya. Aduh. Biasanya jam pulang jam berapa? Jam 12. Tapi ini karena makan jadi menunggu nih, tapi sudah lapar. Bapak-bapak lihat sendiri kondisi anak sangat lemas. Ya kalau toleransi lewat 15 sampai setengah jam untuk anak kecil itu mungkin agak sedikit wajar. Tapi kalau sudah lebih 2,5 jam ini tidak wajar.
Pengelola makan bergizi gratis mengakui adanya kendala distribusi dan berjanji pendistribusian berikutnya sesuai jadwal. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur, Sefnat Besi, iNews melaporkan. Sejumlah supporter menganiaya seorang pria disabilitas di stasiun kereta api Jatinegara, Jakarta Timur. Para pelaku mengejar korban karena mengenakan kostum tim lawan. Korban diselamatkan beberapa petugas keamanan yang datang dan mengevakuasinya. Diam. Bocah laki-laki 10 tahun ini menangis ketakutan saat terjebak di lumpur aliran Kali Hitam, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sang bocah kian histeris takut tenggelam lantaran air terus tinggi. Bocah malang ini tercebur ke kali karena nekat bermain di atas jembatan pipa bersama temannya. Tim kontributor melaporkan. Pemirsa, Cristiano Ronaldo hari ini akan berkunjung ke Indonesia. Mega bintang sepak bola asal Portugal ini akan mengunjungi Kupang, Nusa Tenggara Timur dalam rangka aksi sosial. Mega bintang sepak bola dunia, Cristiano Ronaldo hari ini akan kembali mengunjungi Indonesia. Ronaldo akan tiba di Jakarta Selasa siang ini dan akan bertolak ke Kupang Rabu besok menggunakan jet pribadinya. Kedatangan Ronaldo atas inisiasi Yayasan Asal Indonesia untuk menggelar bakti sosial di sejumlah lokasi di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang. Tadi ya, rombongan tiba di Jakarta, Rabunya baru ke Kupang. Karena itu kami Asal PSSI NTT, kami menunggu rundown aslinya. Kami tidak bisa berbuat lebih lanjut lagi, kami menunggu rundownnya. Kalau rundown itu sudah di tangan kami akan koordinasi teknis lebih lanjut dan pihak terkait. Karena ruang Asal PSSI NTT hanya di pertemuan bersama pemerintah Provinsi NTT, Aspro PSSI NTT, Cristiano Ronaldo dan Yayasan Graha Kasih Indonesia. Sebelumnya Ronaldo telah 2 kali ke Indonesia, masing-masing pada 2005 untuk bertemu langsung dengan Martunis, anak korban tsunami Aceh, dan pada 2013 untuk acara penanaman mangrove di Bali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, pegawai imigrasi di Pekanbaru Riau dipergoki berada di dalam mobil bersama wanita selingkuhan yang juga rekan kerjanya. Sang istri emosi hingga memecahkan kaca mobil. Wanita ini histeris memergoki NA, suaminya, bersama RA diduga wanita selingkuhan dalam mobil di Jalan HR Subrantas, Pekanbaru. Kian emosi, wanita ini memecahkan kaca mobil lantaran sang suami tak mau keluar dari dalam mobil. Suami RA pun ikut saat menggerebek istrinya yang ada di dalam mobil. Ironis, kedua pasangan diduga selingkuh ini merupakan pegawai imigrasi kelas 1 Pekanbaru. Kecurigaan muncul setelah NA pamit tugas kantor keluar kota beberapa hari, yang ternyata pergi ke Bukit Tinggi bersama wanita selingkuhannya. Kemudian kita sudah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan secara internal terhadap kedua pegawai kami, untuk nantinya kami periksa terlebih dahulu terkait kronologi kejadian dan apa tindak lanjut ke depan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal melaporkan. Pemirsa, PT Bank MNC Internasional TBK menggelar program tabungan dahsyat berhadiah untuk mengapresiasi nasabah setia. Grand prize berupa 2 mobil dan puluhan hadiah istimewa senilai ratusan juta rupiah. Penarikan undian program tabungan dahsyat berhadiah di studio RCTI Plus Kebonjeruk, Jakarta Barat. MNC Bank menyerahkan hadiah utama 2 mobil pada 2 nasabah. Hadiah istimewa dimulai dari voucher menginap di Hotel Park Hyatt Jakarta dan The Westin Nusa Dua Bali. Ponsel serta uang tunai diberikan kepada 12 nasabah setia MNC Bank. MNC Bank juga resmi meluncurkan produk tabungan Motion Cuan dengan tingkat suku bunga kompetitif hingga 7%.